dia berdiri di sini ya, itu sangat dalam teman-teman ya. Konon menurut rumornya warga ya, jembatan ini memang sering meminta tumbal teman-teman ya, minta tumbal, tapi bukan tumbal jenang abang, bukan jenang merah ya, tapi tumbal manusia. Nah karena itu saudara-saudari dimanapun berada ya, kalau mau berkendara jangan lupa yang pertama bismillah dulu. Ini ke sini teman-teman ya. Hai. Wih, banyak ilalang teman-teman ya, banyak ilalang di sini, jadi harus ekstra hati-hati. Wih, teman-teman ya, serem sekali ya. Lokasi di bawah jembatan seperti ini ya, lokasi di bawah jembatan seperti ini, jadi masih rumbuk ya teman-teman ya. Rumbuk itu apa ya, rumbuk itu ya rumbuk teman-teman ya, maksud saya itu rimbun, rimbun. Tapi saya karena ada netizen yang minta tolong, pingin tahu di area di bawah jembatan kan seperti itu, pingin tahu di area bawah jembatan, makanya saya langsung turun ke bawah jembatan sini. Tapi rimbun sekali teman-teman. Nah itu teman-teman ya, kalau dari bawah jembatan seperti ini. Tapi saya tadi tidak membawa parang, jadi harus ekstra hati-hati ya. Ini rekaman dari bawah jembatan seperti ini. Tempatnya orang yang jatuh itu teman-teman ya, di depan sana. Rupaku Nabi Yusuf. Demit bengi demit awan, rungokno ki sesajen wis tak siapno. Mawar putih, mawar merah, mawar hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel YouTube Berita On TV. Kali ini saya berada di Jembatan Cangar di malam hari ya. Ini Jembatan Cangar yang kedua, di mana jembatan ini telah memakan korban ya. Jadi seperti yang lagi viral ya, di mana ada tragedi sejoli. Jadi saya menerima menerima saran dari netizen, coba tolong buat konten di malam hari di jembatan Cangar gitu. Nah maka dari itu saya sekarang berada di jembatan Cangar dan saya akan membuat konten di sini ya malam hari. Dan konon menurut warga sekitar di jembatan Cangar ini sering ada penampakan ya. Di sini teman-teman ya, setelah diberi lampu, setelah kejadian sekarang diberi lampu seperti ini. Tadinya gelap ya, tadinya gelap. Dan ini kedalaman sungai ini dari atas jembatan ini sangat dalam ya teman-teman ya, sangat dalam. Dan di mana lokasi pemuda yang jembatan itu? Nah lokasinya saya rekam ya teman-teman ya. Nah lokasinya seperti ini. Laki-laki itu duduk di sini ya teman-teman ya. Posisinya itu yang laki-laki yang ada di video yang lagi viral. Nah di sini teman-teman ya. Di sini dia duduk, berdiri di sini, lalu ada pengendara motor lagi ngapain mas. Nah dilihat di sini ya. Nah inilah dia berdiri di sini ya, itu sangat dalam teman-teman ya. Konon menurut rumornya warga ya, jembatan ini memang sering meminta tumbal teman-teman ya, minta tumbal, tapi bukan tumbal jenang abang, bukan jenang merah ya, tapi tumbal manusia. Nah karena itu saudara-saudari dimanapun berada ya, kalau mau berkendara jangan lupa yang pertama bismillah dulu, dan kontrol dulu. Misalkan naik motor, kontrol dulu bannya sudah atos atau masih gembuk, rem-remnya juga ya, agar, dan jangan sampai suka melamun di atas jembatan ya, karena orang yang melamun di atas jembatan itu sangat dilarang ya.
Jadi baca bismillah dulu. Dalam sekali teman-teman ya. Konon teman-teman ya, di bawah itu ada ular. Mati lampunya teman-teman ya. Nah, nanti saya akan ritual di sini, akan ritual di apa ya? Ritual di lokasi ini untuk mengenang almarhum yang sudah wafat ya teman-teman, atau yang sudah meninggal dunia. Jadi di sini saya sendirian ya. Saya sendirian di sini. Saya akan turun ke bawah teman-teman ya. Akan turun ke sana untuk ritual ya. Untuk ritual saya turun di sini. Saya akan ritual. Saya akan turun ke bawah teman-teman ya. Ke bawah sini. Nah. Tapi rumbuk teman-teman ya. Rumbuk teman-teman. Ini saya cari jalan dulu. Cari jalan dulu teman-teman ya. Saya akan ritual. Bukannya saya itu menantang maut teman-teman ya, tapi saya menantang jin iblis di demit. Saya ingin tahu seperti apa di demit yang apa ya, mencelakai pengguna jalan itu. Harus hati-hati teman-teman ya. Nah, ini saya sudah mau ke bawah jembatan. Nanti saya akan ritual teman-teman ya. Nah, ini sekarang saya berada di bawah jembatan dan saya akan merekam dari bawah. Nah, itu jembatannya ya. Jembatan Cangar. Bukan jembatan cengir teman-teman ya. Kalau jembatan cengir itu orang yang cengar-cengir. Nah, ini jembatan Cangar. Jadi ini ke sini teman-teman ya. Hai. Wih. Banyak ilalang teman-teman ya. Banyak ilalang di sini. Jadi harus ekstra hati-hati. Wih, teman-teman ya, serem sekali ya. Lokasi di bawah jembatan seperti ini ya. Lokasi di bawah jembatan seperti ini. Jadi masih rumbuk ya teman-teman ya. Rumbuk itu apa ya? Rumbuk itu ya rumbuk teman-teman ya. Maksud saya itu rimbun. Rimbun. Tapi saya karena ada netizen yang minta tolong, pingin tahu di area di bawah jembatan kan seperti itu. Pingin tahu di area bawah jembatan, makanya saya langsung turun ke bawah jembatan sini. Tapi rimbun sekali teman-teman. Nah, itu teman-teman ya. Kalau dari bawah jembatan seperti ini. Tapi saya tadi tidak membawa parang. Jadi harus ekstra hati-hati. Ya, ini rekaman dari bawah jembatan seperti ini. Tempatnya orang yang jatuh itu teman-teman ya, di depan sana. Di depan sana ya, jatuhnya itu di depan sana itu ya, jatuhnya di sana. Jadi saya ritual di sini untuk mengenang almarhum yang apa ya, yang sudah tiada, tapi saya tidak mendoakan semoga diterima amal ibadahnya, tidak ya, karena apa, dia itu meninggalnya tidak lazim ya, meninggalnya itu bukan karena Allah, tapi dia karena putus asa gitu teman-teman ya. Jadi beda, jadi tidak boleh mendoakan orang yang putus asa, karena itu kan dibuat sendiri ya teman-teman ya. Seperti itu. Di sini merinding teman-teman. Saya melihat sosok hitam tinggi ya di lokasi ini. Oke teman-teman, saya akan menyiapkan beberapa media seperti bunga mawar hitam, yang mana mawar bunga hitam itu yang disukai oleh penunggu jembatan ini bersama dupa ya, dimana konon disukai oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam ini tujuan saya adalah mengirim doa
Semoga pengguna jalan yang ada di jembatan ini selamat ya. Jadi bukannya saya itu menantang penunggu jembatan ini, tapi tujuan saya untuk apa ya? Tujuan saya itu untuk menyelamatkan orang-orang yang sedang lewat di atas jembatan Cangar ini. Dan menurut beberapa warga di sini tuh memang sering ada penampakan sosok-sosok yang tak kasat mata. Di sini saya sudah siapkan mawar hitam, mawar putih, mawar merah sesuai apa yang disukai oleh sang penunggu di atas jembatan Cangar ini. Dan saya membawa dupa ya. Nah, karena ada netizen yang bilang kalau berani bakar dupa di bawah jembatan Cangar gitu. Jadi maka dari itu saya membawa dupa dan saya akan bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya tidak punya teman karena tidak ada yang berani saya ajak di sini ya. Dang dang gulung dung tangi tangio bumi kelawan langit. Sopo sopo kang rungokno suaraku Nabi Daud, rupaku Nabi Yusuf. Demit bengi demit awan, rungokno ki sesajen wis tak siapno. Mawar putih, mawar merah, mawar hitam. Ojo ganggu pengguna jalan jembatan Cangar. Nek awakmu teko bengi iki kei tondo lewat asap. Ojo sampai asap iki mubat mabit. Kencengo, kenceng itu teman-teman, maksud saya itu kenceng itu asapnya dimakan. Nah, asapnya mulai tipis. Bahasanya demit dengan kita itu beda. Ini sudah mulai ada yang datang dari arah sana. Ini beluk asapnya itu dari sana, dari atas jembatan. Saya mendengar ada yang memanggil saya. Tapi ini bukan golongan jin ya, ini sepertinya arwah yang nyangkut di sini. Saya mau meditasi dulu agar saya itu fokus kepada korban yang ada di sini. Jadi saya harus memusatkan pikiran agar makhluk-makhluk jin yang mau menyerang saya ini dari kanan kiri, dari belakang, dari depan ini saya dikelilingi oleh jin. Jadi saya harus betul-betul waspada karena saya sendirian.
tolong bantu doa netizen dimanapun berada ya, semoga saya tidak ada apa-apa malam ini. Dan saya rasa nanti ini saya sampai kurang lebih jam 3 ya baru selesai, dan ini nanti saya percepat. Ini saya mulai jam 12 malam. Jadi kalau netizen melihat sesuatu di belakang saya atau di kanan kiri, tolong kasih tahu lewat kolom komentar. Karena saya harus fokus meditasi, saya harus masuk ke alam gaib, yang mana manusia jarang sekali ya, memang ada yang bisa masuk tapi jarang sekali. Jadi malam ini kebiasaan saya itu kalau ada kejadian itu datang tidak diundang, pergi nggak perlu diantar, saya datang sendiri ke sini tanpa ada permintaan dari siapapun. Tujuan saya untuk memohon kepada Allah agar pengguna jalan jembatan Cangar itu diberi keselamatan. Teman-teman bisa melihat dari tanda asap ini, dia sudah mulai berdiri, cuman kadang-kadang goyang. Itu tandanya ada makhluk yang lewat, nabrak begitu. Ibaratnya asap itu kalau tangan saya nabrak, nah, kalau begitu ya tanda asap itu berarti ada yang lewat. Nah, kalau lurus berarti makhluk itu masih ada di sekitar kita, itu tandanya ya teman-teman. Ini lupa saya membawa satu bongkok karena waktunya sampai jam 3 malam. Dan jangan lupa teman-teman ya, kalau menonton video saya ini, carilah tempat yang gelap, yang sunyi, agar teman-teman itu bisa fokus, bisa tidak terganggu, biar teman-teman tuh auranya bisa melihat langsung apa yang ada di sekitar saya. Karena mengingat jembatan ini sangat viral, di mana belum ada orang yang berani langsung turun ke bawah jembatan seperti apa yang saya lakukan malam ini. Saya akan meditasi beberapa menit ya. Jadi kalau selama saya pindah alam, masuk pindah alam itu bukan saya masuk ke liang kubur, bukan ya. Maksudnya itu alam sadar saya, dimana nanti kalau saya pisah raga, tolong teman-teman fokus di sekitar saya. Saya akan mulai ya. Saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saat saya masuk pertama kali ya, waktu saya masuk ke pintu alam gaib, ke gerbang, belum masuk ke dalam, saya ada di gerbang alam gaib. Tiba-tiba saya ada aura cahaya merah menghantam saya, seperti itu. Tapi saya akan berusaha untuk masuk lagi. Saya tidak menyerah di sini karena dupa ini masih satu bongkok, nggak usah khawatir. Saya akan meditasi dulu dan saya awali lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah teman-teman ya, saya berjumpa dengan arwah yang baru terjadi yang berapa hari ini ya. Ceritanya begini teman-teman ya, karena saya sudah dapat berita, akan saya sampaikan agar teman-teman itu tidak terulang lagi di sini. Menurut ceritanya yang sudah jadi korban di sini ya, pertama, kalau dalam pikiran kosong, banyak melamun, atau ada masalah rumah tangga, atau masalah sepele, atau masalah yang lain, sebenarnya jangan pernah datang ke jembatan sini, karena penunggunya di sini itu dulu itu melakukan hal yang sama. Jadi sebelum jembatan itu dibangun, itu dulunya sebelum ada jembatan ini, itu sudah ada penunggunya, di mana orang itu di masa hidupnya frustasi langsung mengakhiri riwayat hidupnya di sini. Dan setelah itu, setelah ada jembatan, maka itu dimanfaatkan oleh sang penunggu itu. Kejadiannya seperti itu. Jadi menurut cerita yang pemuda yang baru terjadi ini berapa hari ini, penyampaiannya kepada saya seperti itu. Jadi saya sampaikan kepada anak-anak, kepada adik-adik, kakak-kakak, mbak-mbak, kalau lagi pikiran kosong, melamun, seharusnya mencari solusi ya, datang kepada orang yang bisa memberi solusi ya, agar tidak terjadi kejadian yang seperti yang sudah terjadi ya. Bagaimanapun juga nasi sudah menjadi bubur ya, tidak usah diceritakan panjang lebar, tapi yang jelas pesan saya ya, ada yang berbisik di belakang saya, katanya terima kasih sudah memberi nasihat, memberi narasi seperti itu. Teman-teman pasti mendengar suara gemuruh ya, seperti suara pesawat. Di belakang saya itu suaranya seperti itu. Semoga saja suara itu terekam. Ada suara guru, rame teman-teman. Seandainya ini saya lihat, kalau seandainya terekam ya, makhluk di sini teman-teman, ada yang bertanduk, ada yang matanya itu muncul keluar teman-teman, ada yang kepalanya gini teman-teman, putus, lehernya terputus, ada yang kakinya pincang, ada yang ngesot teman-teman. Di kanan kiri saya ini banyak teman-teman ya. Nah ini di asapnya ditarik ke belakang saya kan, karena dia dimakan, disedot gitu kalau makan. Teman-teman ya, di belakang saya rame, geledak-geledak ya, memang seperti itulah kejadiannya. Dan saya masih mendengar waktu orang itu terjadi, suaranya gedebuk, ramai sekali teman-teman ya. Jadi mungkin banyak arwah-arwah di sini yang bergentayangan ya, banyak sekali. Kalau saya tadi nggak pakai ake ya, mungkin saya sudah tidak bertahan sampai saat ini, karena mengingat banyak wajah-wajah yang seram, bola matanya itu merah, dan ini penuh dengan darah teman-teman, penuh dengan darah. Nanti ya akan saya wujudkan makhluk-makhluk itu, tapi saya masih menunggu dupa ini sekiranya segini nanti, karena ini saya masih pusatkan pikiran saya. Akan saya minta sama penunggu di sini harus menampakkan diri wujudnya ya, biar teman-teman tidak penasaran seperti apa wujud yang menunggu di bawah jembatan ini. Sebenarnya di belakang saya ini seperti istana ya teman-teman, istana megah, penuh dengan emas, dindingnya itu emas. Jadi sehingga orang itu teman-temannya, seandainya ada orang yang berdiri di atas jembatan, itu seakan-akan melihat di bawah itu istana. Pas saya duduk ini adalah pintu gerbang, jadi orang itu tertarik untuk turun, untuk masuk. Nah tapi seakan-akan ada sebuah tangga dari atas,
Dia seakan-akan melewati tangga, padahal tidak. Menurut alam di bawah sadar. Suara suara gunung, bulu saya merinding. Jadi ini sebuah istana. Pas saya duduk ini pintu gerbang. Di sebelah kanan saya itu seakan-akan ada tangga dari atas, dari jembatan. Jadi orang itu seakan-akan dia itu melangkahkan kaki pertama itu seakan-akan ke anak tangga, padahal kosong. Nah, itulah masalahnya, seperti itu. Nah, ketika seandainya teman-teman ini mau turun ke anak tangga, perasaan teman-teman kan kaki kan ke anak tangga, padahal kan kosong. Nah, itulah teman-teman. Jadi ini semua tipu daya sebenarnya. Jadi bukan ada kemauan orang yang ingin mengakhiri hidupnya, enggak, tapi karena oleh dapat tipu daya dari penunggu di bawah jembatan Cangar ini. Itulah yang terjadi, teman-teman. Ini seakan-akan penunggu di sini ini marah, teman-teman. Dengan kedatangan saya ini marah. Enggak rela karena saya membongkar apa yang terjadi di sini. Penunggunya di sini marah, nggak suka dengan kedatangan saya. Tapi saya itu bukan orang yang penakut, memang saya suka mencari tantangan. Ya, jadi, nah, teman-teman ya, sepertinya ada pemimpin penunggu sini yang apa ya, ingin menyerang saya. Semoga saja Allah melindungi saya, teman-teman. Ya, teman-teman, ini sudah mulai berdatangan. Lihat teman-teman ya, di kanan kiri saya ini banyak makhluk yang tangannya begini, teman-teman ya. Kalau penglihatan mata batin saya tangannya seperti ini. Dibilang laki-laki bukan, dibilang perempuan bukan, dibilang bencong juga bukan, karena wajahnya sulit saya kenali, teman-teman. Mungkin wajahnya itu rusak, wajahnya itu gimana ya, susah dibayangkan, teman. Pokoknya seram sekali. Nah, teman-teman, di kanan kiri saya. Oke, teman-teman ya, karena mengingat ini waktunya sudah malam dan saya di sini sendirian tanpa seorang pun, saya takutnya anak istri saya yang saya tinggal di rumah, karena tadi ada bisikan, jika kamu tidak cepat pergi dari sini maka yang di rumah akan saya ganggu, seperti itu. Kalau saya tidak masalah, teman-teman, saya tidak takut, tapi anak istri saya yang di rumah takut diganggu. Maka dari itu, untuk sementara ya saya akhir sampai di sini dulu. Mungkin di lain waktu, di jam yang beda, di channel yang sama, saya akan hadir lagi ke sini untuk menantang yang lebih menantang lagi, seperti itu. Akan saya bawa sinan abang, sinan merah ke sini dan membawa mapar hitam yang lebih banyak lagi, agar penghuninya itu tidak mengancam keluarga saya, seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman ya, sampai di sini dulu. Karena ini sesuai perjanjian saya. Lupa kan sudah segini. Kalau sampai pas habis, nanti saya pasti kalah kalau diserang. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi kita akan lanjut di episode selanjutnya ya, teman-teman ya. Saya akhir sampai di sini dulu. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita itu diperbanyak rezeki kita, diberkahkan rezeki kita, diberkahkan umur kita. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.